anak-anak kami se-Indonesia, khususnya anak-anak SMA GPI. Hari ini kita masuk materi peluang. Sebelum materi peluang, materi statistik sudah Paman Turnip jelaskan tempo hari. Sekarang kita masuk peluang. Nah, peluang di sini kita sudah mengerti, tapi saya jelaskan sedikit ya, dan akan kita berikan definisi masing-masing. Nah, yang pertama di peluang itu ada namanya ruang sampel. Ya, ruang sampel. Ya, ruang sampel. Ya, ruang sampel ini definisinya itu himpunan dari semua, ya, himpunan dari semua hasil yang mungkin, ya, boleh dicatat ya anak-anak kami khususnya SMA GGP pada bulan Medan Sumatera Utara dan anak-anak kami se-Indonesia, ya, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan, ya. Kemudian pengertian kedua ada namanya titik sampel. Ya, titik sampel ini definisinya itu anggota dari ruang sampel. Kemudian definisi berikutnya, ya, ada namanya percobaan. Itu apa? Percobaan, ya. Maksud dari semua ini, ya, Paman Turnip jelaskan maksud semua ini supaya ngerti di dalam soal, ya. Percobaan itu definisinya itu, ya, percobaan proses, ya, proses yang menghasilkan data. Itulah percobaan, ya, proses yang menghasilkan data. Nah, kemudian kejadian, ya, yang terakhir kejadian. Ya, kejadian itu apa tuh kejadian? Ya, suatu kejadian, himpunan bagian, ini himpunan bagian, ya, dari ruang sampel, Oke, ini materi kita yang dasar-dasar dulu. Silakan mencatat anak-anak kami. Saya kasih waktu 1 menit, jadi kita masuk ke contoh soalnya. Ya, contoh soalnya. Peluang ini yang akan kita pelajari nanti dadu sama koin, ya. Dadu, tahu dadu anak-anak kami? Ya, atau adik-adik kami SMA kelas 12, SMA GP pada bulan Medan dan se-Indonesia, ya. Peluang ini akan kita membahas nanti mata dadu dan koin. Mata dadu itu kalau kita bermain dadu, ya, Nah, pernah main dadu, saya rasa pernah main dadu kita. Kemudian nanti koin, ya, baik 2 dadu, 2 dadu, 1 koin, 2 koin, 3 koin dan seterusnya. Oke, silakan dicatat. Ya, kita lanjutkan, ya. Kita masuk lagi ke contoh soalnya, ya, supaya paham. Kalau diperhatikan, saya tidak pakai rumus-rumus, kita pakai cara bengok Paman Turnip. Oke? Nah, ada soal sebuah dadu, ya, dilempar sekali, ya. Yang ditanya peluang muncul, ya, A, angka 5, B, angka genap, C, angka 5 atau 2, D, angka genap atau prima. Oke, ini soalnya dulu. Mari sama-sama silakan mencatat dulu, ya. Ini contoh soal, ya, saya ambil dari soal dari SBMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi negeri, ya. Nah, sebelum terjawab, saya kasih dulu untuk diingat, ya, untuk diketahui, ya,
Ya, buat adik-adik kami untuk mengetahui dalam menjawab soal ini ya. Yang pertama, ya, kalau satu dadu itu kan matanya 6. Nah, ya, matanya 6. Ada kan dadu matanya 6 kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, matanya 6. Ya. Itu sama dengan juga 6 pangkat 1. Nah, kalau dua dadu berarti dengan dadu yang bersamaan ya. Ini 6 kali 6, 36 atau 6 pangkat 2 ya. Itu untuk dua dadu. Nah, kemudian satu koin ya, satu koin itu mempunyai dua sisi. Mempunyai dua sisi angka gambar. Ya, dua sisi angka gambar. Nah, inilah disebut ruang sampel. Ya, ini juga ruang sampel. Ini juga ruang sampel. Dua koin, bagaimana dua koin? Ya, dua koin berarti ada 2 pangkat 2 sisinya. Berapa nih? 4. Ini juga ruang sampel. Ya, kalau 3 koin, ya 3 koin berarti 2 pangkat 3 itu sisinya angka gambar. Angka gambar angka dan terusnya. Ini berarti 8. Ini juga ruang sampelnya. Ya. Nah, jadi kalau ada ya, satu lagi, kalau di matematika dan itu pengertiannya kali. Ya, kalau dan itu pengertian kali. Contoh ya, ini harus ingat. Misal kita ambil contoh satu dadu ya, dan 2 koin. 2 koin. Dan 1 kali 2 enggak? 1 dadu berapa? 6. Nah, 1 dadu itu 6, gitu ya. Dan kali 2 koin. Ya, kalau 2 koin berarti 2 koin ya 2 ya. Nah, 2 ya. Jadi 6 kali 2 12. Nah, ini untuk diketahui aja. Oke, silakan catat, ini untuk diketahui aja. Ya, untuk diketahui aja, syarat perlu diketahui untuk menjawab ini ya. Buat adik-adik kami atau anak kami yang SMA PPI kelas 12 pada bulan Medan dan anak-anak kami kelas 12 di manapun Anda berada. Oke, kita jawablah. Saya hapus ini. Ya. Saya hapus. Nanti kalau kurang mengerti bisa di komentar ya. Ada kita buat komentar. Anda harus membuat komentar, itu nanti Anda hadir mengikuti materi pangantur. Kita jawab ya dengan menggunakan ya cara begonya ya. Oke. Sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul angka 5 ya. Peluang muncul angka 5. Nah, peluang muncul angka 5. Nah, satu dadu angka 5 berapa? 1 gitu ya. 1 ya. Angka dadu 1 per berapa ruang sampel dadu yang pertama? Ruang sampel untuk dadu ya. Itu 6. Berarti harus bagi 6. Selesai ya. Kemudian yang B, angka genap. Ini satu dadu, ruang satu dadu itu angka genapnya berapa? 2, 4, 6. Ada berapa nih? 3. 3 per 6 sama dengan 1/2. Kemudian soal yang C, angka 5 atau 2. Perhatikan ini ada atau ya. Beda dari atau dengan dan ya. Angka 5 atau 2. Angka 5 ada berapa di mata dadu? 1. Angka 2 1 per 6. Berapa ini? 1 tambah 1 2. 2 per 6 seperti 3. Jawab ya. Nah, untuk diketahui dan ya tidak boleh ya, dan tidak boleh dipakai satu dadu. Satu dadu ya, dia harus 2 dadu. Contoh ya. Contoh 2 dadu seperti ini ya. Misalnya 5 dan misalnya 8 dan 6 ya. 8 dan 6. Maka yang 8 ini bisa 2
kemudian 62 gitu ya. Nah kalau 6 berarti dia 24, 33, kemudian 42, kemudian 15 dan 51 gitu ya kalau pakai dan. Oke, ini untuk ketahui aja. Nah, soal nomor D, kita jawab soal nomor D ya. Oke, tetap semangat. Angka genap atau prima? Ya. Angka genap itu 2, 4, 6. Angka prima itu dari 2. Kemudian berapa lagi angka prima? 3, 5. Ini ada 3, ini ada 3. Ya. Maka angka genapnya berapa? 3. Kemudian angka primanya 3. Nah, mana yang sama di sini? Kita habiskan, berarti dikurang 1 per banyaknya ruang sampel berapa? 6. 3 tambah 3, 6. Kurang 1, 5. 5 per 6. Oke ya? Silakan disalin dulu. Soalnya sudah kita jawab 4 soal 4 A, B, C, D. Ya, silakan dicatat dulu. Saya berikan waktu 1 menit untuk masuk kita soal yang kedua. Ya, rasa cukup mengerti. Kita pakai cara simple saja. Ya, cara-cara bego untuk menyelesaikan soal-soal nanti yang ada di buku tugas di sekolah. Oke, soal yang kedua. Soal yang kedua, 2 buah dadu dilempar sekali. Ya. 2 buah dadu dilempar 1 kali. Peluang munculnya, ya, peluang muncul A, jumlah kedua dadu 8. Jumlah kedua dadu 8. Ya. Kemudian B, jumlah dadu lebih dari 10. Jumlah dadu lebih dari 10. Yang C, ya, angka 5, ya. Yang C bisa kita jawab nanti ya. Yang C itu angka 5 pada dari pertama. Angka 5 pada dari pertama. Dan angka 3, ya. Dan angka 3 pada dadu kedua, ya. Pada dadu kedua. Oke, ini kita ya, jawab dulu. Oke, jangan lupa salin, ya. Dan kemudian video ini, ya, boleh ditonton dan disaksikan. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Oke, untuk materi selanjutnya. Baik, kita akan membahas soal yang nomor 2 dan soal kedua yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang A, ya, jumlah kedua dadu 8. Nah, biasanya kalau di buku kita ada pakai tabel ya. Kita pakai tabel. Ya, kita pakai tabel. Sekarang saya nggak pakai tabel aja. Nah, yang A katanya dadu 8. Jumlah kedua dadu 8. Ya, jumlah dadu 8 ini ada tadi 1 di 44 ya. Kemudian 26. Kemudian 53 dan 35. Ya. Ada berapa banyaknya ini? 1 2 3 1 2 3 4, satu lagi apa? Ya. 2 4 4 2 6 5 3 3 5. Ya, 35 ya. 53. Oke. 1 2 3 4. Ya, ada 4 ya. 4 per 35.
36. Ya, ada lagi anak-anak kami sekalian. 126 ya. 2 tambah 6 maksudnya 62. Kemudian 35 53 gitu ya. Ada 4 36 berarti dibagi berapa ini? 1/9 ya. Selesai ya. Per 9. Oke. Nah, yang B, jumlah dadu lebih dari 10 ya. Jumlah dadu lebih dari 10. Nah, 36 ini dari mana? Uang sampel ya. 36 ini dari uang sampel 2 dadu ya. Berarti 6 pangkat 2 36. Itulah uang sampelnya. Nah, jumlah dadu dari 10 berarti ada dong 11 dan 12. Oke. Nah, yang 10 ya. Untuk yang 11 ini ada 56. 5 tambah 6, kemudian 6 tambah 5 ya. Kemudian 12, 6 dengan 6 ya. Ada lagi? Oke, tidak ada. Berarti ada 3. Maka jumlah dadu lebih dari 10 3/36 ya. Berarti 1 per berapa ini? 1 per, oke, bisa dikecilkan nih 3/36 ya. Oke, sampai sini aja ya. Nomor C, angka 5 pada dadu pertama dan angka 3 pada dadu kedua. Oke, saya hapus sini ya. Kita mau hapus sini dulu anak-anak. Adik-adik kami kelas 12 SMA 3B pada bulan Medan. Oke, yang nomor C, angka 5 pada dadu pertama ya. Angka 5 pada dadu pertama ya. Saya nggak pakai tabel ya. Kalau pakai ada 2 cara ya. Ada 2 cara, bisa pakai tabel dan tidak pakai tabel. Saya tidak pakai tabel. Itu nomor C ya. Nomor C ini angka 5 pada dadu pertama ya 5 gitu. Kemudian angka 3 pada dadu kedua 3. Ya, ada itu, ada di baris ya 53 gitu ya. Nah, ada berapa banyak nih? 2. Oke. 2/36 ya. 2/36 ya. Nah, 5,3 ini mana nih? Ada 1 nih. Di kolom 53 banyaknya berapa? Ada 1 ya. 1 tunggal. 1/36. Oke ya. Nah, kegiatan kalian buat caranya dengan tabel ya. Nah, saya nggak pakai tabel ya. Paman Tunit ini tidak pakai tabel. Tapi coba kalian buat tabel, hasilnya sama 1/36. Oke. Kemudian ya, ada soal terakhir saya tambah di angka ganjil pada dadu pertama, angka ganjil pada dadu pertama dan angka 4 pada dadu kedua. Pada dadu kedua. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita pakai cara mengok paman Tunit. Tapi ingat yang tadi materi Bapak kasih tadi ya, yang paman tadi kasih, yang harus diketahui. Oke, kita jawab yang B-nya. Angka ganjil pada dadu 5 ya. Ganjilnya ganjil dadu 1, 3, 5. Ini ada 3 ya. Nah, kemudian yang genap angka 4 ya 1 ya. Angka 4 ya 1. Berarti ini 3/36 sama dengan bagi 3 1/12. Oke ya. Cepat ya. Oke, sekarang untuk koin. Ya, soal buat koin. Tadi dadu ya. Nah, untuk koin, 2 buah koin dilempar sekali, semua dilempar sekali. Ya. Peluang muncul A 1 angka ya, 1 angka, B 1 gambar, C
angka dan gambar. Angka dan gambar. D. Semuanya angka. Semuanya angka. Oke, Bapak ya, Pak Mantudin di sini aja. Nah, kita perhatikan materi dari awal tentang koin, ya. Kita ketahui tentang koin semua. Kita jawab. Satu angka, ya. Ini berarti angka gambar. Kalau tidak gambar angka, gitu ya. Nah, ini berarti sama ya. Ini juga sama. Berarti satu ya. Satu. Ini satu, sini satu. Berarti ada dua ya. Dua per berapa ruang sampelnya? Dua buah koin. 2 kuadrat 4. Berarti jawabannya 1 per 2. Gitu ya. Nah, yang B katanya satu gambar. Ya, satu gambar. Gambar angka dan angka gambar. Kalau tidak gambar angka, angka gambar. Berapa ini? Ya. Berapa juga nih? Sama ya, ada ini 1, ini 2. 2 per ruang sampelnya 4,5. Gitu ya, sama. Kemudian C, angka dan gambar. Ingat ada dan. C, angka dan gambar. Ya, angka, gambar, gambar, angka. Oke. Ada berapa ini? Ya, sama nih. 1, 2. 2 per 4. Sama dengan setengah. Ya, nggak ada berpengaruh ya. Kalau di koin nggak ada berpengaruh dan ini ya. Kemudian semuanya angka. Yang terakhir kita bahas, semuanya angka. Dan semuanya angka. Ya, angka. Ya, berarti ada berapa ini? Ya, ada berapa ini? 1 ya. Dia 1 kan? Angka. Ya, 1 dia. Berarti 1 ruang sampel dari 2 koin 4. 1 per 4. Oke, sampai situ materi kita. Untuk materi selanjutnya nanti akan kita jelaskan di peluang soal-soal tipe-tipe yang super rumit atau soal-soal hots. Dan ini materi kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Itu saya nyatakan hadir untuk pada hari ini kelas 12 baik IPA atau IPS, SMA KP Kota Medan dan seluruh Indonesia. Jangan lupa like, share, and subscribe. Selamat pagi, merdeka.